Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Di video kali ini, saya akan membahas negara Suriname, salah satu negara yang berada di benua Amerika Selatan yang akan dikaitkan dengan fenomena geosfer, 10 konsep dasar geografi, dan juga konsep geografi regional. Negara Suriname berada di 1 derajat sampai 6 derajat lintang utara dan 54 derajat sampai 59 derajat bujur barat dengan luas total sekitar 163.820 km persegi. Ibu kota Suriname yaitu Paramaribo yang dihuni lebih dari separuh total penduduk Suriname. Penduduk di Suriname diperkirakan tahun 2025 sekitar 630.000 jiwa dengan kepadatan penduduk mencapai 3,8 jiwa per kilometer persegi. Adapun batas-batas negara Suriname yakni di utara dengan Samudra Atlantik, di timur dengan Guyana Prancis, di barat dengan Guyana, dan di selatan dengan Brazil. Fenomena geosfer di negara Suriname. Yang pertama, litosfer. Litosfer Suriname berada di atas kerak stabil dari Guyana Shield, yang berarti Suriname sebagian besar terletak di atas Guyana Shield, yaitu sebuah cincin kerak benua purba yang memiliki karakteristik kerak batuannya sebagai bersifat paleoprotozoik sekitar 1,9 sampai 2,2 miliar tahun yang lalu, yang mencakup granit dan batuan hijau serta batuan metamorf tinggi. Karena batuan purba dan metamorf ini, daerah ini mengandung sumber daya mineral seperti emas, bauksit, dan batuan lainnya yang terbentuk dalam kondisi geologi purba. Hidrosfer di Suriname. Suriname memiliki jaringan sungai mengalir dari bagian interior ke utara menuju Samudra Atlantik. Cilunya Sungai Suriname, Maroni, Cokvename, Saramaca, Nitskerje. Juga terdapat waduk besar Brokopondo diciptakan oleh bendungan Avacoba dengan luas sekitar 1.560 km persegi untuk pasokan listrik dan keperluan industri aluminium. Bagian pesisir memiliki rawa mangrove, muara sungai, dataran banjir, dan sistem pasang surut. Juga ketersediaan air tawar cukup melimpah karena curah hujan yang tinggi sekitar kurang lebih 1.900 mm di beberapa area, dan ekosistem sungai dalam kondisi alam. Atmosfer di Suriname. Suriname memiliki iklim tropis lembab dengan suhu yang relatif stabil sepanjang tahun, curah hujan tinggi, kelembapan tinggi. Kondisi atmosfer mempengaruhi vegetasi, kesesuaian lahan untuk pertanian, distribusi populasi lebih banyak tinggal di pesisir, juga risiko iklim ekstrim, banjir, kekeringan, dan lain-lain, dan tantangan perubahan iklim laut dan curah hujan. Biosfer di Suriname. Suriname memiliki tutupan hutan yang sangat luas. Lebih dari 90% area negara adalah hutan hujan tropis. Keanekaragaman hayati tinggi, ribuan spesies flora dan fauna. Ekosistem mangrove di pesisir, ekosistem sungai air tawar, savana terbuka di beberapa area selatan, dan hutan daratan tinggi di pegunungan. Antroposfer di Suriname.
sekitar 90% penduduk tinggal di pesisir utara, daerah pantai dan dekat dengan ibu kota Suriname. Karena dataran pesisir lebih mudah diakses dan lahan lebih banyak dihuni. Ekonomi terutama berbasis sumber daya alam seperti pertanian sederhana, padi, pisang dan udang, perikanan, dan terutama ekstraksi mineral seperti bauksit, emas, minyak, serta kayu. Pembangunan infrastruktur sangat terpusat di pesisir, pelabuhan, pemukiman, interior relatif terbatas infrastruktur karena medannya sulit dan hutan lebat. Fun fact-nya, penduduk Suriname banyak keturunan Jawa. Hal ini disebabkan karena kebijakan kolonial Belanda pada akhir abad ke-19. Setelah perbudakan dihapus tahun 1863, perkebunan di Suriname kekurangan tenaga kerja. Untuk menggantikan budak Afrika, pemerintah Belanda mulai mendatangkan buruh kontrak dari koloni Hindia Belanda, terutama dari Pulau Jawa mulai tahun 1890 hingga 1939. Sekitar 32.000 orang Jawa dibawa ke Suriname untuk bekerja di perkebunan tebu, kopi, dan kakao. Setelah masa kontrak berakhir, sebagian besar memilih menetap, menikah, dan membentuk komunitas baru yang kini menjadi keturunan Jawa di Suriname. Kita masuk ke 10 konsep dasar geografi. Yang pertama yaitu lokasi. Nah, lokasi ini dibagi menjadi dua, yaitu lokasi absolut dan juga relatif. Lokasi absolut di Suriname terletak di Amerika Selatan bagian utara dengan titik koordinat 1 derajat sampai 6 derajat lintang utara dan 54 derajat sampai 59 derajat bujur barat. Lokasi relatif perbatasan dengan Guyana di barat, Brazil di selatan, Prancis Guyana di timur, dan Samudra Atlantik di utara. Yang kedua adalah jarak antara desa di interior hutan dengan ibu kota atau pelabuhan pesisir bisa sangat jauh dan waktu tempuh yang besar karena kurangnya infrastruktur jalan. Misalnya di ibu kota Paramaribo ke Atjone, pintu gerbang menuju hutan Amazon Suriname kurang lebih 190 km ke arah selatan. Waktu tempuh kurang lebih 4-5 jam lewat jalan darat. Jalan sebagian belum beraspal. Jarak efisien antar kota pesisir lebih kecil karena daerah pesisir berderet dan infrastruktur relatif lebih baik. Misalnya di ibu kota Paramaribo ke New Niskeri, kota pelabuhan di barat. Total jaraknya kurang lebih 220 km dan waktu tempuhnya sekitar kurang lebih 3,5 jam lewat jalan raya utama. Yang ketiga ada keterjangkauan. Daerah pesisir sangat terjangkau dengan jalan, pelabuhan, jaringan transportasi. Berbeda dengan desa di interior, hutan sangat terbatas, keterjangkauannya hutan lebat, sungai besar, pegunungan, dan akses sering hanya lewat sungai ataupun udara. Keempat, morfologi ataupun bentuk alam. Bentuk alam darat di Suriname mempunyai daratan pesisir rendah dan dataran banjir, rawa, mangrove, savana di selatan serta pegunungan di interior. Relief pegunungan membentuk pola aliran sungai dan lembah. Yang kelima ada Pola terpusat di pesisir utara di kota Paramaribo sebagai ibu kota negara. Menjadi pusat utama pola penempatan lahan pesisir untuk pertanian dan pemukiman. Interior sebagian besar hutan alam, situs tambang terbesar di interior pegunungan. Aglomerasi.
Konsentrasi penduduk dan aktivitas ekonomi terpusat di kawasan pesisir, yaitu di ibu kota Suriname dan kota-kota kecil di sekitarnya. Pusat layanan, administrasi, ataupun perdagangan terkonsentrasi di kota utama, mendatangkan migrasi internal dari daerah jauh ke pesisir. Infrastruktur, fasilitas kesehatan, pendidikan lebih terpusat di pesisir, menciptakan efek aglomerasi di pesisir. Nilai kegunaan. Dataran pesisir yang dulunya rawa ini direklamasi menjadi lahan pertanian yang produktif. Tambang mineral seperti bauksit dan emas memiliki nilai ekonomi tinggi. Hutan sebagai sumber kayu, jasa, ekosistem, dan pariwisata alam, sumber daya air dan waduk untuk pembangkit listrik, meningkatkan nilai kegunaan hidrosfer di lokasi tertentu. Interaksi dan interdependensi. Interaksi antara wilayah pesisir dan interior. Interior menyediakan sumber daya seperti mineral dan kayu. Untuk pesisir, pesisir sebagai pusat konsumsi, utara menjadi jalur ekspor ataupun impor. Interdependensi antar biosfer. Litosfer menyediakan mineral dan tanah. Hidrosfer menyediakan air dan transportasi. Biosfer menyediakan keanekaragaman. Atmosfer menyediakan iklim yang mengandung vegetasi. Antroposfer memanfaatkan semuanya. Keterkaitan antara Suriname dengan negara tetangga, sungai perbatasan yaitu Maroni dengan Guyana Prancis, dengan Guyana sebagai zona interaksi politik, ekologis, dan sosial. Diferensiasi area. Terdapat diferensi antara pesisir utara, padat penduduk, infrastruktur baik, ataupun pertaniannya yang baik, dengan interior yang jarang penduduk, hutan lebat, ekonomi berbasis ekstraksi. Zona tropis dataran rendah versus zona pegunungan. Perbedaan iklim mikro, jenis vegetasi, cara hidup manusia, wilayah konservasi dan taman nasional berbeda spesifikasinya dibanding wilayah eksploitasi, tambang, dan pertanian. Keterkaitan keruangan. Jalan, jalur sungai, pelabuhan menghubungkan kota pesisir dengan interior. Aliran barang dan bahan mentah misalnya mineral dari interior ke pelabuhan untuk diekspor. Konektivitas antar pulau sungai, antar distrik hingga jaringan antar negara. Pengaruh perubahan ruang, konversi hutan ke tambang mempengaruhi ruang sekitarnya. Perubahan pola aliran air, dampak ekologis ke wilayah tetangga. Sekarang kita masuk ke konsep geografi regional. Yang pertama ada site. Suriname memiliki site geografis yang khas karena berdiri di atas perisai Guyana, salah satu bagian kerak benua tertua di dunia. Struktur geologinya sangat stabil, didominasi oleh batuan granit yang berumur miliaran tahun yang lalu, menjadikan tanahnya kaya akan mineral seperti bauksit, emas, dan biji besi. Dataran rendah pantai utara yang terbentuk dari endapan aluvial muda. Nah, wilayah ini sangat subur dan menjadi pusat permukiman, pertanian, pelabuhan, dan aktivitas ekonomi. Disinilah terletak Paramaribo sebagai ibu kota dan pusat pemerintahan. Nah, untuk wilayah tengah berupa perbukitan dan dataran bergelombang dengan hutan tropis yang rapat. Wilayah selatan bagian dari hutan hujan Amazon dengan bentang alam berbukit-bukit tua dan kondisi alami hampir belum terganggu manusia. Yang kedua ada situasi. Secara regional, Suriname terletak di pantai timur laut Amerika Selatan, di antara Guyana di sebelah barat, Guyana Prancis di sebelah timur, Brazil di sebelah selatan, Samudra Atlantik utara. Ini menempatkan Suriname di kawasan The Guianas yang memiliki
memiliki karakter serupa secara geologi, ekologi, dan sejarah kolonial. Secara Suriname memiliki strategis karena akses langsung ke Samudra Atlantik, memungkinkan aktivitas perdagangan, pelayaran, dan ekspor hasil tambang pertanian ke Kariba, Eropa, dan Amerika Utara. Namun, Suriname juga memiliki keterbatasan situasional. Bagian selatan yang berbatasan dengan Brazil sulit diakses karena medan hutan lebat dan minim infrastruktur. Akibatnya, hubungan ekonomi dan sosial lebih banyak berorientasi ke wilayah pesisir dan luar negeri, terutama Belanda bekas penjajahannya. Selain itu, Suriname merupakan anggota CARICOM yang memperkuat integrasi ekonomi dan politik dengan negara-negara Karibia lainnya, meskipun secara geografis berada di benua Afrika Selatan. Yang ketiga ada kewilayahan. Secara kewilayahan, Suriname dapat dibagi menjadi dua zona utama. Yang pertama, wilayah pesisir utara, mana yang paling padat penduduk paling maju. Dataran rendah Aluvia dengan Tanjung dan jalan raya yang bukan kota-kota pesisir seperti Paramaribo, Albina, dan Gumomo menjadi pusat pemerintahan, perdagangan, pelabuhan, dan kegiatan industri. Infrastruktur lengkap termasuk pelabuhan laut, bandara internasional, dan jaring listrik. Penduduknya multi-etnis, yaitu Jawa, Hindustan, dan Malun. Dua wilayah pedalaman, tengah dan selatan, didominasi oleh hutan hujan tropis lebat, perbukitan, dan sungai besar. Penduduk jarang dan terdiri atas komunitas pribumi serta keturunan budak pelarian. Akses transportasi batas, banyak daerah hanya bisa melalui sungai atau pesawat kecil. Aktivitas ekonomi utama yaitu pertambangan, kehutanan, dan konservasi alam. Ke indikator kualitatif. Yang pertama ada pendidikan. Suriname memiliki angka molekul tinggi sekitar 98,9% dari populasi umum kurang dari 15 tahun. Wilayah di wilayah ini termasuk pedalaman, penyelesaian sekolah menengah bisa sangat rendah. Yang hanya sekitar 15% dari siswa di daerah tersebut yang menyelesaikan sekolah menengah. Perbedaan gender dalam pendidikan. Wanita di Suriname secara umum memiliki tingkat pencapaian pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan pria dalam beberapa tingkatan. Kesehatan. Harapan hidup di Suriname meningkat tahun 2004 menjadi kurang lebih 73 tahun. Ini menunjukkan kemajuan dibanding data 2000. Tingkat kesadaran kesehatan. Banyak orang yang bisa membaca dan memahami informasi kesehatan, tetapi banyak kelompok di dalaman yang pendidikannya rendah yang masih kesulitan untuk memahami sistem kesehatan. Yang terakhir ada etos kerja. Nilai-nilai Jawa seperti harmoni, kepemimpinan lokal, dan rasa persatuan tetap dipertahankan. Orang Jawa di Suriname sering menjadi pendengar konflik antar kelompok karena kemampuan mereka menjaga keseimbangan sosial. Ini menunjukkan kedewasaan, kesabaran, dan kemampuan adaptasi. Namun sudah penting dalam etos kerja yang baik selalu. Indikator kuantitatif. Yang pertama ada PDB. PDB Suriname mencapai 7.000 US dollar. Yang kedua, pertumbuhan penduduk mencapai 0,8% per tahun. Yang ketiga, angka kematian 15 per 1000 penduduk. Yang keempat,
angka kelahiran mencapai 15,7 kelahiran per 1000 penduduk. Dan untuk HDI Suriname mencapai 0,722 termasuk medium. Dan yang terakhir, usia harapan hidup di Suriname mencapai usia 70